Maka apabila itu sudah menancap di dalam dada kita, bagaimana mungkin kita bisa menjolim orang lain ketika kita sudah merasakan Allah hadir dalam diri kita? Bagaimana mungkin kita menyakiti istri kita kalau kita sudah menghadirkan Allah di dalam jiwa kita? Bagaimana mungkin seorang istri شطم من روحي ولا غمض في ليلة. langsung di dunia dibawa Allah ke Sidratul Muntaha untuk melihat dan merasakan langsung tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita orang mukmin nanti di akhirat kelak akan diajak Allah bertamasya di taman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kegembiraan orang mukmin kelak, insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini masuk surga semuanya. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita juga masuk surga semuanya. Bisyafaatin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi lah ceramahnya, sedikit lagi. Jadi apa yang bisa diambilnya dari yang saya kisahkan tadi? Isra Mi'raj adalah perjalanan ketuhanan. Perjalanan di mana Allah langsung memanggil kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengannya, bukan sekedar perintah mengerjakan sholat, karena Islam itu bukan sholat saja. Islam itu banyak ajarannya, bukan sholat saja. Islam itu ada haji, Islam itu ada zakat. Isra Mi'raj itu mengisahkan tentang sebuah hakikat kehidupan beragama, bahwa hadiah yang terbesar orang di dalam agama itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isra dan Mi'raj menggambarkan perjalanan kemanusiaan kita sebagai orang yang beragama dan hakikat kehidupan manusia, bahwa kelak nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita memiliki keyakinan iman kepada Allah? Imanum billahi wa imanum fi yaumil qiyamah. Bukankah kita beriman juga tentang pertemuan kita nanti pada hari kiamat? Setelah kiamat ada kehidupan akhirat. Wa ba'sahu fiha, ketika dibangkitkan kita manusia, fi yaumil mizan, kita diadili. Untuk apa? Bertemu dengan Allahur Rabbul Jalil, bertemu dengan Allah Tuhan semesta alam yang berkuasa atas kehidupan ini. Bukankah hidup kita ini adalah Isra dan Mi'raj? Betul sekali, kehidupan kita ini adalah hakikatnya Isra dan Mi'raj. Seberapa besar kita melakukan perjalanan di dunia ini, apa yang bisa kita tinggalkan dari kehidupan ini? Satu saja bekas yang akan berguna di akhirat kelak adalah seberapa besar nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar anggapan Allah terhadap diri kita, apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga dipahami bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah yang bisa dilakukan yang terlihat oleh manusia, tapi ibadah itu ialah apa saja yang dianggap sesuatu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah disebut dengan ibadah. Jadi definisi ibadah sudah berubah dengan Isra Mi'raj. Definisi ibadah sudah berubah. Biasa kita mendefinisikan ibadah itu hanya sholat saja. Sekarang ternyata hidup kita ini adalah ibadah. Hidup kita ini untuk ibadah. Maka niatkanlah ketika kita sudah mulai bangun tidur, kita sholat, kita berjamaah, kita beraktivitas, semata-mata untuk Rabbul Jalil, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu fiha, karena sesungguhnya semua itu manaqulu fiha, sebagaimana yang kita ucapkan fi kulli salatin fi awali salati
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan diriku, menghadap betul-betul aku kepada siapa? Kepada Rabbus samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu hakikat hidup kita. Bagaimana sidrah salat kita itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apabila itu sudah menancap di dalam dada kita, bagaimana mungkin kita bisa menjolim orang lain ketika kita sudah merasakan Allah hadir dalam diri kita? Bagaimana mungkin kita menyakiti istri kita kalau kita sudah menghadirkan Allah di dalam jiwa kita? Bagaimana mungkin seorang istri akan mendustai suaminya, berdusta pada suaminya ketika Allah hadir sudah dalam hatinya? Bagaimana mungkin kita memukul anak kita, menyakiti anak kita ketika Allah sudah hadir di dalam hati kita? Pastilah yang timbul kasih sayang kepada anak-anak kita. Contoh, anak salah, jangan dipukul. Bongol banam beleh nih, plak dipukul. Pada anak seorang juga. Coba lihat, Tuhan menciptakan manusia. Muha anak seorang tuh nah mirip-mirip lon seorang. Ya lah. Coba lihat ya anak tuh, nggak percaya. Takut nih kau orang, muanya ini mirip siapa? Bila ada mirip mamanya atau abahnya. Mun mirip penjahat, berarti abahnya atau mamanya tuh penjahat. Ya kah? Tumpeleng anak, bongol barplok. Anak nang kayak betinju aja lagi. Ya Allah, anak aja takutan melihat kuitan. Lawan orang beparaknya melihat kuitan, berjauhnya takutan kuitan. Jangan nak itu panglawan anak. Kayak apa caranya disayangi? Kenapa? Orang tua yang sayang kepada anaknya, orang tua yang bisa memahami hakikat dirinya. Karena anaknya itu tidak lain adalah perwakilan dirinya nanti di kehidupan ini. Jangan disangiti anak. Orang nang katuju menyangiti anak, bukan hanya anak tuh bertambah bungol. Anak dimasukkan sekolah, sekali rapotnya berapa? Nomor 40 rapotnya. Nak sini nak, kenapa bah? Di sekolahan ikam tuh nak di SMP itu berapa ikong, di kelas tuh 40 bah. Nasib anak kone 40, sekalinya sini ranking 40 anak nih 40. Kadusa disangiti, kadusa ano nak, angkat tangan nak, kenapa bah? Angkat tangan. Amin akan apa berdoa anak ya kawan apa berdoa aja. Ya Allah, mudahan anakku nang mendengarannya simbleh nih rajin belajar. Mudahan anakku nih juara di dalam kelas. Amin jarbah. Nah kan usan penyenyang itigin paham ya anak nih, makasihan abah aku sampai berdoa-doa lawan aku lah supaya aku pintar sekolah. Kan kada perlu disangiti gininya paham. Iyalah. Nah kakak ini nah paham. Jadi kada disangiti gininya paham. Sayangi anak. Ketika kita menyayangi anak kita, berkatalah kita di hati, ya Allah, kasih sayangi mereka ya Allah. Nabi itu mendoakan orang kecil, anak kecil ketika melihat Hasan Husain. Tahu lah pian, Nabi itu sudah tahu apa yang akan terjadi pada cucu beliau Husain. Hasan Husain itu sudah tahu beliau. Bertetes air mata beliau mengangkat tangan, Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, aku mencintai mereka ini. Terutama kepada Sayyidina Husain, inni uhibbuhu, aku mencintainya ya Allah. Fahbibhu, cintailah dia ya Allah. Lihat, ada kapian cari doa Nabi itu mencelakakan anak-anak kadedaklah, menyakiti anak-anak kadedakna. Allahumma kasih. Bini pian bila pina rewel, cerewet, doakan aja nah. Mame, dengarkan aja. Ada lagi ding lagi terusakan ding ya. Angkat tangan nah. Kita berdoa nah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya lah. Apa jadi bini tuh? Betakonnya bini lawan nang lawan kakawan apa gerang arti doa tuh. Pinanya tuh jar nang kawan tuh anu pang supaya
bini itu disukai oleh suami jar. Oh iya kan, kayak itu Pak Jar. Nah kayak apa akhirnya? Paham aja bini kena akhirnya ampih cerewet. Bemamai marah-marah ampihnya. Habis dah. Kalau dia sadar. Manusia itu intinya adalah kesadaran. Zikrullah itu juga inti dari zikrullah itu kesadaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesadaran kita tidak ada Tuhan selain Allah. Kesadaran bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maulidan, kita baca salawat. Kesadaran Nabi Muhammad ini Nabi kita, pemimpin kita yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kesadaran untuk mana kita harus mengikuti beliau. Agama juga kesadaran. Hidup kita juga di atas kesadaran. Tidak ada pencuri akan mencuri kalau dia sadar. Tidak ada perampok akan merampok kalau dia sadar. Jadi orang mencuri itu supaya orang tidak sadar. Takut aja pencurinya. Adakah pencuri sini? Adakah? Takut aja nya kan sadar. Pas inya sadarnya kan masih get. Ya kalau lah. Nang bemamai, nang bejago-jagawan preman. Ketikanya kada sadar di tanah tuh nya kajak pinggang. Tapi begitunya sadar kemananya? Ke masjid. Maka inti daripada kehidupan ini juga adalah ternyata kesadaran bertuhan, kesadaran untuk hanya beribadah. Ulun tutup dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kepada manusia itu kecuali beribadah, beragama, mukhlishina lahuddin, seikhlas-ikhlasnya hati. Ulun minta maaf, minta redha atas kegiatan dan ceramah ulun kalau ada sesuatu banyak kesalahan-kesalahan. Wal afu minkum wallahul muwafiq wa aqamatoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.